Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share gimana sih caranya kita ngoding HTML dengan cepat menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Jadi yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu membuka aplikasi Visual Studio Code-nya ya. Jadi kalau misalkan nggak ada, tinggal di search aja di sini di bawah lalu ketikkan Visual Studio Code. Oke, di sini saya akan coba praktekkan biasanya kita ngoding HTML itu kayak gimana ya. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke file lalu pilih open folder. Setelah itu arahkan ke folder yang kalian buat ya. Karena di sini saya belum buat foldernya, maka di sini saya buat dulu ya new folder. Lalu saya kasih nama latihan. Kalau misalkan udah dibuat foldernya, tinggal diklik aja nama foldernya, lalu pilih select folder. Kalau muncul pop-up kayak gini, silahkan klik bagian yes aja. Dan kalau berhasil, nanti akan ada nama folder kalian di samping di sini ya, di bagian latihan. Untuk ininya kita close aja ya. Setelah itu kita akan buat satu buah file HTML. Jadi silakan diklik di sini di icon yang pertama ya, yang new file. Lalu kasih nama index.html atau .html ya. Kalau udah di enter aja. Nah, nanti akan dibuatkan otomatis ya si filenya. Dan untuk membuat file HTML kita memerlukan template HTML-nya dulu. Jadi silakan klik aja HTML. Lalu pilih yang HTML.25. Nah, nanti akan dibuatkan tampilan kayak gini. Misalnya ini dokumennya saya ganti dengan latihan. Lalu di bagian bodinya saya buat teks halo dunia ya. Setelah itu saya buat teks ngasal. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ini kepanjangan ke sini kayak gini, kalian bisa masuk ke menu view, lalu pilih yang word wrap yang ini, diklik aja. Nah, sehingga nanti akan tampil satu layar. Selanjutnya kita akan simpan si file HTML ini. Caranya silakan masuk ke file lalu pilih save ya, yang ini di save. Atau bisa tekan Ctrl+S kalau mau cepat. Nah, kalau berhasil kita udah save ya si file HTML ini. Untuk membukanya silakan masuk ke foldernya. Nah, jadi kalau berhasil nanti akan muncul tampilan kayak gini. Namun ketika kita ingin mengganti elemennya atau teksnya di sini, kontennya, kita perlu balik lagi ke Visual Studio Code-nya, lalu misalkan di sini saya tambahkan teks ya, misalkan halo dunia, salam kenal. Lalu kita perlu save lagi. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada angka 1, lalu ada bulatan putih, ini ada bulatan putih kayak gini, artinya ada satu file yang belum tersimpan. Jadi kalian harus simpan dulu si file indeksnya. Silakan masuk ke file lagi, lalu pilih save. Setelah itu kita coba reload lagi dan akan muncul salam kenal. Nah, tentunya ya kayak gitu tuh lumayan kita bolak-balik ke sini lalu ke browsernya. Sekarang kita akan coba buat simple aja dulu ya, disederhanain dulu tampilannya supaya tampil satu layar. Jadi yang bar ini kita tutup aja ya. Silahkan klik bagian ini nih, bagian explore-nya diklik. Nah, sehingga kayak gini nih. Klik aja ya. Kalau udah, si bagian editor ini kita akan buat di bagian kiri dan browsernya itu di bagian kanan. Caranya yaitu silahkan klik logo Windows. Klik ya logo Windows di samping tombol kontrol, icon logo Windows.
Ditekan aja, ditahan, lalu klik panah kiri ya. Klik dulu logo Windows, lalu panah kiri. Nah, setelah itu kita masuk ke browsernya, diklik dulu, lalu klik lagi tombol Windows, masuk ke kanan ya. Sekarang berarti Windows plus panah kanan. Nah, sehingga sekarang muncul tampilannya satu layar. Jadi kalau misalkan saya ubah atau misalkan tambahkan teks lagi, oke, kayak gini misalnya. Lalu saya save, saya refresh lagi, akan muncul kayak gini. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan kita pengen ngetik si HTML-nya cepat? Jadi ada dua plugin yang perlu teman-teman install ya. Jadi yang pertama, si pluginnya itu berfungsi untuk merapihkan kode HTML-nya. Dan yang kedua, untuk merefresh otomatis ya. Jadi kita nggak perlu klik tombol refresh ini. Jadi ketika kita nge-save di Visual Studio Code, ini udah otomatis keubah. Caranya gimana? Silahkan masuk ke menu extension di bagian sini. Klik ya yang bagian extension. Kalau kekecilan saya gedein dulu aja tampilannya. Silahkan search aja. Nama pluginnya itu Prettier ya. T-nya 2 ya, Prettier. Nah, jadi nanti kita akan instalkan si plugin ini yang fungsinya untuk merapihkan kode HTML. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, silahkan klik aja install. Nah, di sini kita udah berhasil ya nginstal si Prettier-nya. Namun sebelum itu kita harus mengatur terlebih dahulu editornya supaya bisa membaca si Prettier ini. Caranya silahkan kalian masuk ke file ya, ke file yang di kiri atas, lalu masuk ke bagian preference yang ini, lalu masuk ke settings. Nah, klik aja yang bagian settings yang ini. Setelah itu di bagian search-nya, di bagian search setting, silahkan ketik aja namanya formatter. Nah, silahkan klik aja ya formatter. Nah, di bagian default formatternya silahkan ganti ya. Jadi pastikan sudah Prettier Code Formatter. Nah, jadi kalau misalkan masih nol, nah masih non kayak gini, silahkan diganti dengan Prettier Code Formatter. Lalu di bagian sininya pastikan sudah terchecklist ya, yang bagian format on paste dan format on save. Artinya ketika kita mempaste, si kodenya itu akan otomatis dirapihkan, maupun ketika kita save, kodenya akan otomatis dirapihkan. Baik, kalau misalkan udah, kita akan coba cek ya. Jadi silakan masuk ke index HTML ke sini. Nah, ini tuh kita masih di tab extension. Kalau misalkan pengen ke file, tinggal klik aja yang ini ya. Nah, kayak gini. Jadi yang ininya bisa di close juga. Sekarang misalkan si kodenya ini akan saya berantakin. Nah, mungkin kayak gini ya. Jadi nggak enak dibaca lah. Nah, misalkan kayak gini. Lalu kayak gini. Oke ya, jadi kalau misalkan kita buat kayak gini, si kodenya berantakan dan tidak enak untuk dibaca. Kalau misalkan kita udah install plugin Prettier tadi, ketika kita coba save, sekarang kita coba save dulu ke file, lalu ke save, klik aja ya save. Nah, si kodenya itu akan otomatis dirapihkan ya, tanpa kita harus ngetik-ngetik manual. Ataupun misalkan ketika kita paste ya, ketika paste lalu coba jauhin kayak gini misal, lalu saya coba save lagi. Nah, kayak gitu ya. Ini udah otomatis dirapihkan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terakhir yaitu kita akan install satu plugin lagi namanya
namanya live server ya. Jadi silahkan diklik aja di bagian sini. Lalu klik yang pertama. Di bagian sini silahkan klik install aja ya. Baik, kalau udah berhasil nanti akan muncul tampilan kayak gini ya. Silahkan kembali lagi ke indeks HTML, lalu kita masuk ke tab explore-nya ya, yang ini di close karena udah berhasil ke install. Kalau misalkan udah berhasil ke install, nanti di bawahnya akan ada icon go live ya, yang ini. Jadi ketika kita membuat sebuah perubahan di dokumen HTML, kita nggak perlu bolak-balik lagi nge-refresh gitu. Jadi nanti akan otomatis di-refresh. Caranya, kalian bisa klik aja langsung go live yang ini, atau bisa di sini klik kanan lalu pilih open with live server ya. Jadi tinggal diklik aja. Nah, nanti di browsernya akan otomatis dibuka dan URL-nya juga udah beda ya. Jadi kalau misalkan pakai live server ada angka 127.0.01 dengan port 5500/index.html. Beda dengan kita buka di foldernya tuh jadi langsung ke directory kayak gini. Kalau pakai live server tuh jadi kayak gini. Nah, sekarang saya akan kasih tahu perbedaannya kayak gimana. Kita balikin lagi ke tampilan kayak gini ya, supaya lebih enak. Jadi saya akan coba hapus yang ininya, halo dunianya, saya akan ganti jadi daftar minuman contohnya. Nah, kalau misalkan sekarang saya simpan, saya coba save ya, file lalu save. Nah, di sini akan langsung otomatis refresh ya. Teksnya juga langsung dirapihkan juga. Setelah itu saya akan membuat sebuah unorder list ya. Unorder list, jadi ketik aja UL. Jadi untuk mengetik HTML kalian cukup ketikkan nama elemennya, gak usah nulis tagnya ya. Misalkan saya ngetik li. Setelah itu kita akan masukkan listnya ya. Kalian mau nambahin listnya itu berapa, mau 3, mau 4, mau 5, boleh. Jadi ada cara cepatnya, silahkan ketik aja li ya, li. Lalu misalkan kita pengennya ada 3 list, jadi kita kali 3 aja pakai tanda bintang, lalu ketik 3. Setelah itu enter aja. Nah, sehingga akan dibuatkan kayak gini. Jadi yang pertama kita misalkan isi dengan milk. Terus yang kedua coffee. Yang ketiga teh. Nah, kayak gini. Sekarang saya akan coba ini tuh dibuat berantakan lagi ya. Nah, misalkan kayak gini. Lalu tampilan di browsernya masih judulnya doang ya. Sekarang saya akan coba simpan. Nah, jadi si teks ini otomatis dirapihkan dan di perubahannya juga otomatis tanpa saya harus refresh si browsernya ya. Jadi ketika ngetik ini tuh udah langsung otomatis terubah. Sekarang saya ganti jadi OL. Terus saya coba save lagi. Nah, jadi sekarang jadi 1, 2, 3. Oke gitu ya. Jadi cukup mudah banget untuk ngetik HTML di aplikasi Visual Studio Code sehingga kita bisa bekerja dengan cepat. Oke, mungkin untuk kali ini sampai sini aja. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan komentar aja di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.